Suaranya kecil dapat. Tapi bisnisnya jalan, ikut pengajian saya pun juga berpeluang juga untuk naik kendaraan mewah, kadang-kadang naik Audi, kadang-kadang dulu Porsche, kadang-kadang dengan Rolls Royce dan lain sebagainya, kadang-kadang dengan istimewa, sekarang istimewa akan dibawa ke sana kemari. Apakah kira-kira kena haji badan besar? Tidak. Apakah kira-kira kena haji lebih pintar daripada kumpulan haji? Tidak. Apakah jemaah haji lebih tebal daripada orang Pakistan? Tidak. Apakah dengan haji suara lebih lantang dan juga lebih tegas dengan bahasa kebukisannya, kemaduraannya, atau juga dengan keasliannya kalau saja kita daripada itu? Tidak. Ada lagi orang Bugis yang lebih garang, ada lagi dengan orang Medan yang lebih garang, ada lagi orang Banjar yang kalau pada saat stres keluar kalau tidak ditosokkan itu memalukan. Banyak lagi. Bukan karena faktor itu Allah pilih untuk kita berada pada posisi rezeki kita mudah kita dapatkan, kru kita mudah kita sudah juga mudah untuk kita berikan panduan dan arahan. Itu semuanya adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Allah kata, mana terima kasihmu dengan aku, mana dambaan ibadahmu kepadaku, mana dengan zakat bisnismu dalam rangka untuk menegakkan perintah dan juga agama dan ajaranku. Itu pertanyaan kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan al-fakir yang garang semacam ini, yang menjerit-jerit dalam YouTube dan juga dalam pengajian daripada kan manusia itu harus ada. Di zaman Nabi pun ada yang soba masih Umar, ada yang soba masih Abu Bakar. Kalau semuanya seperti Sayyidina Utsman, bagaimana diam saja. Kalau pada duduk seperti duduknya mereka sampai segan dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar, izinkan saya untuk pancung lehernya dia Rasulullah. Nah, harus ada Sayyidina Umar yang macammu juga dalam kumpulan dana alam sini. Jadi ada yang lembut, ada yang garang, ada yang agak ya seperti apa untuk kelengkapan. Kalau tidak, bisnis ibadah kita tidak akan berjalan dengan baik. Ada saudara sholat bilang oh ya duluan sini banyak ya bang, silakan bang. Saya berkaitan dengan hadiah Al-Fatihah. Maksudnya janjian si tahlil, mana yang saling terbaik? Satu, doa kita kepada orang mati itu tidak ada khilaf dan tidak ada perbedaan pendapat. Doa daripada kita untuk orang mati itu secara pasti sampai kepada orang yang kita doakan. Khatib berdoa al-ahya wal amwat, yang hidup dan yang mati. Qila nadulu bana wal walidina muslimin muslimat al-ahya minhum wal amwat, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan pendapat juga tentang sedekah jariah pahalanya sampai pada si mati. Hanya terdapat perbedaan pendapat itu kalau seandainya dengan seseorang membaca Al-Quran di atas kubur tanpa meniatkan untuk si mati, tanpa menghadiahkan pahalanya kepada orang yang berkenan. Itu sampaikan. Imam Syafi'i mengatakan kalau hanya membaca semata-mata di atas kubur Fatihah, Yasin dan yang sejenisnya, itu pahalanya tidak sampai. Tapi kalau kita sedekahkan atau kalau kita berdoa setelahnya itu tidak ada khilaf. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kita berdoa sampaikanlah pahala tahlilku tadi itu, Fatihahku tadi itu, tilawahku tadi itu, amalanku tadi itu kepada siapa daripada ibu bapak kita. Itu secara pasti pahalanya akan sampai kepada mereka. Kita juga dengan nasihat ibu juga berkata seperti itu. Jadi mereka mempermasalahkan, kata mereka macam mana kita kaum tua atau yang bermadzhab Imam Syafi'i tidak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan qiraat bacaan itu tidak sampai. Bacaan tidak sampai kalau tidak diniatkan dan tidak dihadiahkan atau tidak disertai dengan doa. Kalau kita sertakan dengan doa, Allahumma ausil sawabama qara'na, sampaikan pahala bacaan kami, salaina, salawatnya, tahlilnya, tasbihnya, hadiyatan wasilah, hadiah yang sampai, wa barakatan nazilah, keberkatan yang turun, nuhdiha kami hadiahkan. Itu pahalanya pasti dan pasti. Kalau seandainya mereka masih ragu-ragu juga, maka kita cadangkan atau kita sarankan untuk mereka mati sebelum kita. Nanti kita akan angkat Fatihah, kemudian angkat SMS, masuk dalam
Facebook kami, kita bagi nomor email, tolong email nanti jadi alam barsa sampai tak pahalanya. Kalau ternyata mereka masih ragu-ragu, kalau mereka masih mempertanyakannya juga, laku binukum maniyadin, aku antum ikut pendirian antum, aku ikut pendirianku, inilah pendirian berdapat daripada kebanyakan ulama. Kedua, ketiga, sedekah. Masya Allah, tabarakallah, cerita menyimpang daripada tajuk yang pada saat kumpulan ahli neraka masuk ke dalam neraka, kumpulan ahli surga juga masuk ke dalam surga. Pada saat masa-masa menuju giliran untuk masuk, Nabi kita bersabda, luasnya pintu gerbang surga itu seperti jarak daripada Adan, daripada Yaman sampai ke Mekah, atau daripada Mekah sampai ke Kufa. Perjalanan tidak kurang daripada dalam 3-4 jam atau dalam 3 jam pesawat. Pesawat terbang Boeing 737 terbang dalam 3 jam itu paling tidak jarak yang dia tempuh kira-kira dalam 2.500 km. Tapi kalau Boeing yang besar 747 kecuali 777-370 itu tak kemana sampainya. Kalau dengan 77 yang lain dalam jangka 3 jam tersebut dia mampu untuk menempuh jarak sampai kepada 3.000 km. 3.000 km dari itu luasnya pintu gerbang surga itu. Nabi kita bersabda, orang masuk sampai saling berjejaran saling yang seperti kita masuk dua pintu kecil, macam itu gambarannya ramai sungguh. Jadi pada masa yang masuk neraka akan masuk, yang masuk surga pun juga akan masuk. Maka salah satu daripada penghuni yang akan jadi penghuni neraka melambai, Haji, awak kena anggota, Haji kena masih kena anggota. Jadi Haji tadi itu beranjak, sebab yang mengamalkan itu ahli neraka. Tanya, Haji kena anggota? Haji tadi itu nak sebut kena. Kata malaikat, kawan awak kan? Kalau teman awak, yuk sama-sama masuk neraka. Jadi Haji tadi itu tak boleh jawab sahur, teman awak kan? Jadi dia tak menunggu jawaban. Haji ingat tak? Pada masa Haji kehausan atau pada masa kereta Haji mogok, kering airnya, terus aku bagi 1 jug air. Ingat tak pada masa Haji kehausan aku bagi 1 gelas air? Jadi Haji tadi itu kalau sudah ada masalah, ya ingat. Kata Haji ingat. Kalau ingat, mohonkan syafaat kepada Allah. Haji tadi itu mohonkan syafaat kepada Allah dengan coba muslimat segelas air minum yang masuk neraka tadi itu berubah kedudukannya sehingga menjadi ahli surga dengan syafaat 1 gelas air minum yang diberikan kepada Tuan Haji tadi itu. Kalau seumpama gulai, kambing, kripat, donat, martabak, air, sirap Bandung, sirap Jogja, KL, Putrajaya, itu akan sampai pahalanya kalau kita sedekahkan kepada si mati. Ini logik. Takkan pahala Al-Quran saat ketika kita niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal tidak sampai. Takkan nasi kerabu lebih mulia daripada Al-Quran. Takkan nasi buryani lebih afdal daripada martabak. Martabak kalau disedekahkan pahalanya sampai, tapi Quran disedekahkan pahalanya tidak sampai. Itu macam mana berpikirnya? Kalau tanah itu tak kisah, tapi jangan salah-salahkan. Malah buat besok orang ramai baca Yasin, biarkan saja. Kalau nak guna kekuatan, guna pangkat, jabatan dan kedudukan, halang anak-anak muda yang pergi ke kelab-kelab orang pada malam Jumat. Jangan yang baca Yasin, orang tua baca Yasin, baca saja. Kenapa? Bagus, bahkan wajib mereka baca Yasin. Sebab pada masa muda mereka atas sebab baca. Sekarang waktunya untuk baca. Ayo, cari jujur kita. Pada waktu kita dulu mudah-mudahan padang golf ya, golf. Mana-mana? Jakarta, mana padang golfnya? Bogor, mana padang Ciawi, mana padang golfnya? Pergi ke sana sini. Itu masa muda kita. Takkan pada masa tua kita begitu nak bebetkan diri, bertindak-tindak dengan agama, baca serba segala macam, bid'ah, haram, masuk neraka dong Haji. Kalau masuk neraka, maka sebelum aku masuk neraka, aku tunggu awal dulu. Kita saja dulu. Itu tidak hikmah, itu tidak bijak kalau Allah tunggu aku. Ya kan orang-orang neraka macam itu caranya. Orang neraka sikapnya memang garang. Seperti itulah waliyadzubillah. Kita tidak seperti itu. Jadi kalau sudah ada kumpulan-kumpulan yang baca tahlil, kedua Allah sudah baik dah. Kalau nak lebih logik lagi, kan syukur ada orang berkeduri
dapat pahala, yang dengan kitanya kita dapat makan secara free. Coba sih di restoran mana, pesan yang mana seto, lebih sedikit bayar, tambah lagi bayar. Kadang-kadang nasi tambah pun bayar. Makan ketujuh orang mana pernah bayar? Nah berapa pinggan, tambah saja sesuka hati. Asalkan saudara cukup menunjang, makan saja sebanyak-banyaknya. Asalkan kita tidak termakan punya orang lain. Yang lain, silakan Bang. Untuk mewujudkan rasa takut kepada Allah itu bagaimana? Susah ya kalau seandainya ada di pekan pramuka, ada dijual di mall-mall mana, ke Tesco ada jual untuk buat kita takut, untuk beli khasyah karena kita kurang khusyuk dalam sembahyang, atau kita beli sabar karena kita kurang punya bantu senang. Tapi benda-benda semacam itu tidak dijual. Khasyah kepada Allah itu adalah maqam yang tidak ada tandingannya, salah satu daripada makam yang boleh membawa seseorang masuk ke dalam surga. Rajulun dzakarallaha fa fadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah kemudian menetes air matanya, atau seorang laki-laki diajak dirayu oleh seorang perempuan cantik yang mengajak perempuan punya kedudukan, punya jabatan dan juga terlindungi. Ternyata dia mengatakan ini Allah, aku takut kepada Allah sehingga dia tidak terbabit dengan perkara-perkara yang diharamkan. Kembali, jadi mencoba untuk kita menunjukkan khasyah tadi itu, kita tidak takutkan kalau kita tidak kenal. Apa mesti risau dengan kesehatan yang kalau Abang tahu kalau kita tidak pakai apa namanya topi itu, kesehatan kita akan terjejas. Abang tidak akan mengharapkan sesuatu kalau seandainya tidak ada yang menggiurkan. Tapi kalau pada saat dengan kita ada satu yang menggiurkan, katakan saja dengan apa? Cadangan minang seorang perempuan. Memang yang terlawan dari sejumlah sekian yang lawa dan cantik, dan damkan hati kita kepada wanita yang berkenan. Maka begitu kita melihatnya dengan pendidikan, maka kita melihat hati kita berbicara, dan hati kita memohon dan meminta ya Allah yang Maha ini. Mudah-mudahan dia jatuh cinta dengan tatapan pandangannya pertamanya kepadaku. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Dulu tak pernah datang ke masjid malam Jumat. Kenapa baca Yasin? Kenapa dengan kita beribadah? Kenapa dengan kita memohon dan meminta? Karena ada satu target yang kita capai. Macam juga dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, tidak kenal azab dan siksaan Allah, manusia tidak akan takut. Begini saja dengan polis takut. Takut esi tak bawa, esen tak ada log-log di situ. Udah banyak yang tertangkap di situ. Udah banyak yang kena saman di sana. Mesti kita takut. Kenapa? Karena ada yang mengancam keselamatan kita. Nah sekarang ancaman daripada polis mungkin lepas, tapi ancaman daripada Allah tidak akan luput dan juga tidak akan dapat kita elakkan. Jadi kalau kita wujudkan di dalam hati, yang pertama keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan janji-janji yang Allah janjikan sedikit sebanyak, insya Allah akan tersemat di dalam hati kita rasa bimbang dan takut. Jadi jangan sampai kita hanya takut kepada makhluk, tapi juga ketakutan kita dengan Allah lebih daripada kita dengan makhluk. Terakhir, ketiga, jadi Bang, habis Allah salat wajib. Ya, ikut belajar kita tidak boleh. Sebab kita Abang pernah belajar matematika kan? 7 dengan 70, 1 dengan 70 banyak kan yang mana? 1 dengan 70 banyak kan 70. Enggak saya banyakkan 1 daripada 70. Sebab 70 itu kecil dan 1 itu besar sekali. Yang besar, yang walaupun ada dapat 70 tiang, tapi masih besar upah, yaitu upah dengan tiang. Sementara ini sembahyang dengan sembahyang. Sembahyang waktu kalau kita laksanakan, pahalanya 70 kali ganda. Kalau dengan sunnah kalau kita laksanakan, pahalanya 10 kali lipat. Atau kalau tidak dilipat gandakan, yang 70 kali ganda kalau lipat gandakan jadi 700. Yang 1 menjadi pada 10. 1 banding 70. Maka dengan kita memilih yang 1 dan mengabaikan yang 70. Maka itu ulama mengatakan lebih elok, karena belok sepatutnya dengan kita
kita habiskan masa-masa kita melaksanakan sunat sunat untuk kita melaksanakan sholat qadhaan. Di samping salat sunat dapat, qadhaan kita terpenuhi. Biasanya abang, kalau saya ada qadhaan, selepas sembahyang zuhur saya sembahyang zuhur lagi. Tapi yang sebut zuhur yang mana malaikat tahu. Terdekat yang pada golkar itu. Jadi kita tersebut sudah ada melaksanakan sembahyang qadhaan zuhur. Sembahyang qadhaan zuhur pada masa aku di Pulau Panggul, tak mesti sebut Pulau Panggul. Malaikat sudah tahu di qadhaan yang mana saja. Kalau kita sebut qadhaan itu sudah diaturkan sama mereka untuk menunaikan, untuk menjelaskan, untuk melaksanakan yang mana satu. Maka pada saat kita laksanakan sembahyang zuhur berjamaah selesai, ganti sembahyang pada yang 4 rakaat kita kerjakan sembahyang qadhaan asar kah, isya kah, maghrib kah, atau yang mana satu. Maka sembahyang fardu yang kita laksanakan secara qadhaan itu akan menepati, akan menduduki tuntutan kita mengerjakan sembahyang sunat. Fardu kita terlaksana, sembahyang sunat kita dapat. Seperti itu. Cukup. Ada jemputan makan enggak ya? Semuanya. Kalau semuanya boleh sekali lagi bertanya. Kalau bisa ada makan haji tak payah dari buru-buru. Ada makan nasi itu pasti itu. Tambah ya. Ada lagi? Satu. Silakan Pak. Yang kita sembahyang jemaah kat rumah kan. Ya. Kadang kita sembahyang anak kita. Kadang-kadang kita sembahyang solat jemaah dengan anak kita kan. Ya. Kecil lagi. 2 tahun. Dapat pahala Pak. Tahiyat itu Ustaz sebagai imam ke atau macam mana? Anak kita yang kecil tadi itu dapat sunat belum? 1. Kemudian pakaiannya bersih atau tidak? 2. Kemudian dia berwudu secara betul atau tidak? Kalau kita ingat masa kita kanak-kanak dulu kita tidak betul. Bukan saya katakan kanak-kanak kita sekarang, masa kita mengingat masa kanak-kanak kita dahulu itu dulu kita tidak perlu, kadang-kadang kita berwudu takut basuh mukanya. Wudu belum? Udah ada. Mana? Masih basah tuh. Takkan mukanya yang basah, tangan, kepala, kaki kita basuh pun. Nah, tuh kalau macam itu kita tidak niat jadi imam kepada mereka. Tapi insya Allah dengan melatih mereka sembahyang di belakang kita, insya Allah kita dapat pahala lebih karena kita mendidik dan juga membiasakan mereka berjamaah. Tapi untuknya imaman kepada siapa menjadi imam, sedangkan makmumnya tidak ada yang sok, ada yang tak besungan, ada yang bergerak-bergaul, ada persembahyangan, ada pada masa sujudnya dia tengok orang di belakang ketiak. Dia ada cerita di dalam kitab, di dalam tafsir Sunan Tirmizi. Jadi di situ tentang walaqad alimna mustaqdimina minkum wal mustakhirin, dan kami mengetahui daripada kalangan kalian yang ke depan dan yang ke belakang. Jauh. Jadi kami mengenal orang-orang yang tampil ke depan yang ke belakang daripada kalian. Itu ayat itu diturunkan kepada siapa? Di zaman sahabat itu baru banyak juga sahabat Nabi kita atau sahabat sebelumnya tergiur dengan kecantikan perempuan. Jadi hadir, jangan main. Hadir di Masjid Nabawi ada salah satu perempuan cantik, cantik sekali. Sehingga para sahabat Nabi itu terbagi pada 2 golongan. Ada yang sembahyangnya di belakang, nah tengok perempuan tadi itu. Ada juga yang sembahyangnya di depan, sudah tidak ada orang yang jam dia nak tengok perempuan tadi itu. Jadi ada 2 golongan, ada mustaqdimin, ada mustakhirin. Ada yang tampil ke depan sana supaya boleh tengok. Ada yang tampil nampak kelihatan orang, ada juga yang ke belakang. Yang boleh ke belakang ini supaya boleh tengok perempuan daripada sebelah sana. Kan ada tempat untuk perempuan. Perempuan tadi cantik sungguh. Ini di zaman Rasulullah cerita nih, tapi bukan semua sahabat macam itu. Jadi pada masa itu yang tampil ke depan itu tak ketara, nampak kelihatan orang. Tapi yang sembahyang di depan tadi itu menengok mereka daripada celah-celah ketiak. Turun ayat walaqad alimna, dan kami mengetahui ada di antara daripada kalian yang tampil ke depan tapi melihatnya daripada celah-celah ketiak, dan juga yang mundur ke belakang untuk melihat perempuan tadi itu. Itu gambaran. Nabi itu bukan satu yang memasyarakat atau bukan satu yang menunjukkan bagaimana tentang keadaan daripada sahabat, tapi ada perkara-perkara kurang atau jaga yang semacam itu di zaman mereka untuk memberikan satu pedoman gambaran hukum hakam kepada kita. Alhamdulillah.
taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah